Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amana binimatil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dr. Insinyur Budi Hascaryo Iskandar MSI selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Dr. Didin Komarudin SPI MSI selaku host Bincang Ramadan pada hari ini, serta Bapak Ibu dosen, abang kakak dan teman-teman semua yang hadir dalam Bincang Ramadan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur atas rahmat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah memberikan nikmat kita sehat walafiat, iman dan Islam, dan kemudahan untuk hadir dalam Bincang Ramadan sore hari ini yang penuh dengan berkah. Salawat beserta salam semoga tercurah bagi baginda suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, yang insya Allah kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, Abang Kakak dan teman-teman semua yang sudah hadir dalam Bincang Ramadan sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Reza Rahmalia, dan dalam mengawali kebersamaan kita pada sore hari ini, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu dan harapan semoga acara ini akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bincang Ramadan kali ini nih berjudul Penyelaman dalam Perspektif Al-Quran. Nah, bagaimana penyelaman dalam perspektif Al-Quran ini dapat menggambarkan betapa pentingnya sih keberanian dan kewaspadaan manusia dalam menjelajahi ciptaan Allah yang luas dan dalam. Nah, materi tersebut sangat menarik dan akan disampaikan ya oleh Dr. Insinyur Budi Hascaryo Iskandar MSI yang nantinya akan membahas tuntas mengenai penyelaman dengan berbekal pengetahuan dan berpedoman pada Al-Quran, yang insya Allah akan dipandu oleh Dr. Didin Komarudin SPI MSI. Dan mungkin kegiatan selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Didin. Mungkin aku pengen sapa dulu Pak Didin nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Didin kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair jiddan. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Mungkin udah siap ya Pak ya buat memandu jalannya diskusi bersama Pak Budi Hascaryo. Insya Allah sudah siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, untuk itu saya serahkan kepada Pak Didin. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, ya, yang mudah-mudahan terus masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum ini dengan baik, ya, karena kita tidak tahu ini adalah saum terakhir kita atau tidak, ya. Nah, ini mudah-mudahan terus bisa kita maksimalkan dari hari ke harinya, ya. Saya pribadi kadang masih lalai ya untuk mendahulukan urusan-urusan ukhrawi. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya kajian seperti ini, ya, ini menjadi pengingat, ya, bahwa sepatutnya kita justru memprioritaskan urusan-urusan ukhrawi kita, ya. Kita jadikan kendaraan-kendaraan yang sepertinya duniawi dapat kita panen menjadi pahala di ukhrawi nanti, ya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan tentu mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti mendapatkan sapaan, panggilan, ya, dari Rasulullah SAW, ya, kita diaku, ya, menjadi sebagai umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Baik, ini yang saya hormati ini Bapak Ibu guru saya ya, dan juga rekan-rekan mahasiswa, dan nanti narasumber kita ini Bapak Doktor Haji Budi Hascaryo Iskandar. Beliau pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi bincang Ramadan mengenai penyelaman dalam perspektif Al-Quran. Ya. Jadi beliau ini selain menyelam di laut, juga sering menyelami hati-hati kita ya, sehingga kalau bicara dengan beliau itu sering tersentuh saya. Ya. Terima kasih, sehat Pak Budi. Alhamdulillah sehat. Ya, ini selalu ditunggu-tunggu oleh saya nih untuk bincang Ramadan dengan Pak Budi ini ya. Baik, rekan-rekan yang saya cintai ya, kita langsung saja mungkin ya. Ini waktunya saya serahkan kepada Pak Budi ya untuk menyampaikan materinya. Ya. Dipersilakan, tafadhol. Baik, terima kasih banyak Mas Dr. Didin, Komarudin, teman-teman sekalian, para mahasiswa, para dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Teman-teman yang saya hormati, para hadirin yang saya cintai, ini yang keempat ya, Kang Didin ya. Jadi iya betul, keempat Pak. Saya coba membawakan tentang penyelam ya. Jadi judulnya sebenarnya cuma penyelam, tapi sama tim humas PSB ditambahin dalam perspektif Al-Quran, bolehlah, makin cakep judulnya. Cuman saya belum tambahkan di sini. Baik, ada beberapa film di sini tentang penyelaman. Mohon jangan dilihat dari sisi yang aneh-aneh ya, karena yang namanya nyelam kadang-kadang bajunya ajaib-ajaib lah. Yang kita lihat aktivitasnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini yang saya akan sampaikan ya. Ini bagian dari kekuatan ya, artinya kekuatan yang perlu kita ketahui kalau kita akan melakukan aktivitas penyelaman dengan diri kita sendiri. Beberapa ayat saya nukilkan dari Al-Quran, dari mulai mukjizat Nabi Sulaiman, karena dari mukjizat beliau yang menyebutkan ada urusan penyelam tuh. Jadi satu Al-Quran itu 6.000 sekian ayat itu, kata-kata penyelam cuma satu-satunya. Ada di surat 38 ayat 37, dan konyolnya cuma setan yang nyelam. Jadi para penyelam-penyelam ini kayak saya mungkin bagian dari golongan setan juga. Ya, Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat ya. Yang pertama ini di surat 38 ya, ayat 35. Saya langsung bacakan artinya aja ya. Dia berkata, ya Tuhan, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Jadi kerajaan terhebat itu punya Nabi Sulaiman. Nggak ada setelah itu yang punya ya. Beliau langsung dimurahkan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, kerajaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Nabi Sulaiman itu kayak avatar ya. Jadi kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus. Tuh, mengendali angin Nabi Sulaiman tuh ya. Nah, kemudian juga dengan berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendaki. Bayangin, kita belakangan baru nonton Avatar, dia Nabi Sulaiman tuh udah avatar nomor wahid itu. Dia bisa mengendalikan angin kemanapun dia mau arahkan, belok itu angin gitu ya. Jadi kalau dulu ada istilahnya lewat komplek ABRI gitu, angin juga jadi 5 km per jam. Nah itu Nabi Sulaiman bisa tuh, kita nggak bisa tuh ya. Bahkan ABRI juga nggak bisa. Nah yang berikutnya juga kami tundukkan pula kepadanya setan-setan. Semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jadi arsitek bangunan sama tukang selam ini, penyelam itu setan sebenarnya gitu ya, bayangkan. Saya udah satu-satunya ngomong penyelam di Al-Quran, terus hubungannya sama setan lagi gitu. Jadi setan tuh sangat ahli di bidang bangunan sama di ahli di bidang penyelaman.
ya. Nah, kemudian juga dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu itu juga menjadi mukjizat Nabi Sulaiman untuk ditundukkan gitu. Jadi setan-setan sama Nabi Sulaiman itu takluk gitu ya. Jadi yang ahli apapun. Nah, khusus bagian penyelam ini setan. Nah, sehingga secara tidak langsung di lautan itu, di perairan di mana kita bisa menyelam, baik lautan maupun danau, di sana itu menjadi satu kerajaannya setan gitu ya. Jadi kerajaan alam jin itu ada di sana lah, salah satu tempatnya. Jadi kalau sembarangan ya, itu bisa bahaya. Ya. Nah, bahkan dalam satu ilmu penyelaman itu ada namanya, nanti kita juga bahas ya, ada keracunan gas nitrogen yang bisa membawa orang berhayal di bawah. Dan para penyelam-penyelam tradisional itu kadang-kadang kalau saya tanya, Pak Budi, kalau kita nyelam belum sampai lihat pelangi atau lihat kerajaan di bawah, itu belum jadi penyelam, Pak. Bayangin, pelangi itu adanya di atas kan ya, tapi dia bisa lihat pelangi di bawah, artinya ada hayalan gitu ya. Ada juga kerajaan-kerajaan yang dia bisa lihat, jadi muncul. Nah, itu disebut dalam ilmu penyelaman, disebutnya keracunan gas nitrogen. Nih teman-teman dosen nanti mudah-mudahan yang akan melakukan penyelaman nih habis lebaran nggak kena penyakit seperti itu gitu. Nanti berhayal gitu seolah-olah ada di mana gitu, apalagi nyelam. Nah, ini beberapa ayat yang saya nukilkan dari Al-Quran dan bagian dari mukjizat Nabi Sulaiman ya. Nah, kemudian juga kita menyelam tuh mau ngapain ya? Allah udah kasih nih. Ya, kemarin yang minggu lalu Pak Asma sudah mengupas juga soal ini ya. Jadi salah satunya di surat 35 ayat 12 dan surat 5 ayat 96 itu disebutkan bahwa dan tidak sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Ya, saya sudah nyoba itu yang asin lagi pahit. Jadi nyelam sampai ngerasa airnya tuh udah asin udah lewat lah. Jadinya pahit gitu udah. Gitu ya. Nah, dan dari masing-masing lautan kamu dapat memakan daging segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu dapat bersyukur. Jadi ujung-ujungnya itu menyelam atau aktivitas di perairan itu mencari karunia Allah dan bersyukur. Ya. Allah buktikan buat orang yang sombong ya, Titanic. Ya, desainernya bilang tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini kecuali Tuhan. Jadi dia berlayar nggak mencari karunia tapi menunjukkan kesombongan. Allah kasih tahu, coba-coba aja. Jadi kapal Titanic itu ya, teknologi zaman dulu canggih sekali tuh, Inggris yang bikin ya. Dia berlayar mau ke Amerika. Dibikin dengan sistem blok kapalnya itu. Jadi kalau head to head tabrakan adu kambing kapal itu, 3 blok pertama sama 3 blok ke belakang itu, kalau itu penyok sampai situ, itu masih aman, kapalnya masih ngapung. Dan desainer pada waktu itu menyebutkan, Navarisnya pada waktu itu menyebutkan, tidak mungkin tabrakan sampai blok ketiga. Tapi skenario Allah beda. Dia tidak menabrak gunung es, tapi gunung es membelah lambung kapal sampai blok antara 3 sama 4. Lewat aja sedikit-sedikit. Jadi bukan tabrakan. Jadi pada saat dia mau nabrakan, kaptennya lihat ada gunung es kemudian cikar kanan. Ya cuman pada saat cikaran udah nggak sempet, akhirnya gunung esnya itu terserempet tapi pada bagian yang tajam. Nah, sekuat itu gunung es. Ya kemudian kapal itu dindingnya tuh sobek sampai kira-kira blok ke-3,5 lah, air masuk dari situ. Ya itulah skenario Allah. Jadi kalau kita udah main ke laut jangan aneh-aneh. Kita cari karunia-Nya, kemudian kita bersyukur. Ya. Kenapa? Karena di laut memang tempatnya setan. Yang jago nyelam tuh setan gitu. Jadi bayangin kalau kita nyelam hati-hati gitu. Jadinya harus doa juga gitu ya. Harus ya nggak boleh macam-macam, karena banyak juga di antara dunia penyelam tuh kadang-kadang suka adu dalam ya, adu apalah gitu-gitu. Padahal itu nggak perlu. Ya kita nyelam kalau ada tujuan nyelam, jangan iseng-iseng. Ya harus ada tujuan ya, mau ngapain nyelam. Jangan misalnya putus sama pacar gue nyelam, wah gawat. Ya, atau misalnya nggak lulus ujian, nyelam deh, kacau tuh, iseng-iseng aja gitu. Ya, nah kemudian di ayat berikutnya ini dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagaimana makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan
dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Kalau ihram nggak boleh ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Jadi 3 kata kunci itu karunia, bersyukur, dan ujungnya kita akan kembali. Nah, sebelum kita kembali kita harus bertakwa. Bertakwa secara umum artinya kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan secara umum gitu. Tapi bisa diperdalam lagi nanti pada kajian-kajian yang lain. Nah, sehingga kesana tuh arahnya. Ya, ayat 5, surat 5 ayat 96 ini sih udah jelas lah. Seafood itu sekarang nomor 1, harganya paling mahal, rasanya enak. Ya makanya PSP kan gimana caranya supaya sustain. Ya urusan penangkapan ikan ditangkap terus, tapi ada terus. Nah pengennya kan gitu. Karena apa, Allah udah kasih tahu nih makanan-makanan lezat dari sana gitu ya. Dan keistimewaan laut itu suci airnya dan halal bangkai, jadi nggak perlu disembelih. Pusing kita kalau misalnya beli ikan satu-satu gitu ya. Jadi udah tahu, Allah udah ngerti gimana manusia disiapin. Ya. Nah, kemudian nyelam ada yang begini nih. Dengan berbagai tujuan, tanpa bau darah tambahan ya. Bebas gitu ya, nyelam bebas saja. Nah, kekuatan manusia ya. Ini di sini yang saya akan sampaikan salah satu videonya, kita lihat sama-sama. Jadi manusia rekor terdalam menyelam itu tanpa tabung, tanpa scuba. Nah, untuk laki-laki 95 meter. Untuk perempuan tadinya 109-an. Kemudian dipecahkan oleh atas namanya sendiri, orang Prancis 110, tapi sampai di permukaan dia meninggal. Jadi melewati batas yang seharusnya dia bisa gitu ya. Nah, kemudian kekuatan tahan nafas. Jadi manusia ini gila. Ya, saya sih juga nggak sanggup gitu ya. Terus perlu penyamaan tekanan gitu. Nanti berat tekanan itu berapa kita lihat sama-sama ya. Nah ini filmnya mudah-mudahan bisa jalan nih. Semoga bisa jalan. Ya, kita lihat film sebentar. Ini tahan nafas ya. Suaranya di mana saya share ini? Ini film pendeknya The Arks ini. Ya. Cuman saya lupa cara sharing suara ini. Iya. Kedalaman 58 meter vertikal, kemudian dia 30 meter horizontal. Ya, tidak menggunakan fin, tidak menggunakan bajanya begini aja. Ya, dia mencoba menaklukkan dirinya sendiri sebetulnya gitu ya. Kemampuan paru-parunya. Jadi manusia itu memang diciptakan bukan main lah. Ya. Artinya untuk bertahan di air pun ya, dalam arti seperti nelayan gitu untuk mengambil ikan bisa dia. Ya. Namanya William Trowbridge. Ya. Jadi dia bisa lakukan penyelaman. Nah ini para penyelaman yang tabungnya banyak ini, penyelam tabungnya banyak ini sebagai penyelam penolongnya. Kalau ada apa-apa, dia siap bantu untuk memberikan udara tambahan. Nah ini di mulut guanya, depannya. Ya, sambil menunggu, nah ini dia siap-siap, kemudian tarik nafas dan dia turun langsung. Ya. Vertikal 58 meter. Menuju mulut guanya, kemudian masuk ke dalam gua sejauh 30 meter. Dan itu dilakukan bolak-balik, artinya 58 tambah 30, 88 meter, bolak-balik ya, 196 meter. Ya, 196 meter menyelam, vertikal aja kita dengan jarak segitu lumayan tuh. Lebar kolam cuma 25 meter, kadang-kadang kita juga nggak sampai tahan nafas lebar kolam. Panjang kolam 50 meter gitu ya. Dan jarang-jarang bisa sampai tahan nafas 50 meter. Nah ini dia lakukan dengan 50 meter itu 58 meter vertikal,
kemudian masuk ke dalam gua 30 meter gitu ya. Ya tentunya latihannya cukup inilah, cukup keras gitu ya. Ini dia melewati penyelam penolong yang pertama di mulut gua. Di sana di Josa sudah ditunggu lagi oleh penyelam penolong berikutnya gitu ya, kalau ada apa-apa. Ya. Dan si William ini juga gerakannya santai aja gitu. tidak tidak yang buru-buru gitu, tenang ya, stabil, nanti dia kembali lagi keluar untuk terus naik lagi ke permukaan gitu ya. Nah bayangkan paru-parunya seperti apa kempisnya kalau tiap 10 meter turun itu Boyle bilang ya, bertambah tekanan, volume berkurang setengahnya gitu ya. Berbanding terbalik lah. Jadi kalau sampai 58 kan kurang lebih 6 atmosfer, berarti menjadi 1/6-nya tuh paru-parunya. Jadi cuma napas dengan 1/6 paru-paru itu. Ya. Sampai di permukaan. Selamat ya. Alhamdulillah sampai di atas lagi. Jadi dia barusan melakukan tuh tahan nafas kedalaman vertikal 58 meter, horizontal 30 meter. Ya. Nah, ini yang Indonesia. Kita juga punya nih. Ya, hanya suaranya. Mudah-mudahan terdengar suaranya. Ya. Nah, dari dua film itu kita bisa lihat kekuatan manusia ya, yang tentu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di bawah laut ya.
Nah, kalau hanya dimanfaatkan oleh satu orang atau keluarga saja mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau dimanfaatkan lebih dari itu, maka keseimbangan terganggu seperti yang minggu lalu dibahas oleh minggu lalu ya, Pak Asbas ya, tentang keseimbangan. Nah, sehingga dari situ kita lihat bahwa memang perlu kekuatan. Kalau di film yang kedua lebih terlihat tuh antara yang wanita yang juga mencoba menyelam bebas sama Pak Lauda ya, yang sejak 15 tahun sudah biasa. Bahkan tadi dia turun naik lagi nggak sampai 10 detik. Sedangkan Pak Lauda mungkin bisa 5 menit lebih. Jadi bawah air mungkin 3-5 menit. Ya, cukup lama tuh. Nah, sehingga kekuatan-kekuatan seperti itu memang diperlukan gitu ya. Nah, kita manusia yang melakukan penyelaman bebas belum banyak ya. Walaupun sekarang trennya semakin tinggi. Nah, yang banyak melakukan penyelaman menggunakan tabung. Ya. Menggunakan scuba set ya. Scuba set yang gunakan pakai tabung ya, penampasan bawah air lah. Kemudian ada peralatan lainnya, total tuh 16 yang nyangkut di badan kita gitu. Kemudian perlu equalisasi penyamaan tekanan antara tubuh dan lingkungan. Seperti kita naik pesawat juga perlu seperti itu. Jadi kita pencet hidung kita, kemudian kita hembuskan nafas sehingga kuping kita aman. Ya. Kalau itu nggak dilakukan, seperti Pak Lauda ini kalau tidak melakukan itu, mungkin gedang telinga sudah pecah. Ya. Jadi dia paksa terus sampai memang pecah. Karena udah pecah ya nggak perlu equalisasi lah gitu ya. Nah, ini kurang lebih fotonya, bukan foto gambar lah kalau kita lengkap menggunakan 16 alat ya. Nah, ini ada satu film lagi, cuma mungkin saya lewatin aja. Kemudian ini sedikit perbedaan antara menyelam dengan selam bebas dan selam scuba. Jadi kalau selam bebas itu kita hanya mengandalkan kekuatan nafas yang ada di paru-paru. Ya, adaptasi dengan laut, terus mengolah nafas untuk bertahan di bawah air. Nah, tubuh menyesuaikan dengan tekanan lingkungan. Nanti saya akan bahas sedikit tentang tekanannya. Nah, kemudian kalau selam scuba dengan bantuan, tentu kita nafasnya bebas. Ya. Nah, di sini terjadi perubahan volume paru-paru yang dari kita punya besar itu menjadi kecil. Kalau sini enggak, paru-paru kita tetap besar karena kita nafas terus. Ya. Kalau ini enggak, kita kan sekali tarik nafas atau 2 kali tarikan nafas, kemudian tahan sehingga kita menjadi satu sistem tertutup. Ya, dan kita turun sesuai alami aja. Jadi seperti hukum Om Boyle bilang, semakin tinggi tekanan, volume semakin kecil gitu kan. Nah, perbandingannya tiap naik 1, kalau jadi 2 maka volumenya menjadi setengahnya dan seterusnya. Itu sekedar perbedaannya aja. Nah, kemudian perlu kekuatan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wahai golongan jin dan manusia, ini di surat 55 nih ayat 33. Jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Lagi-lagi kekuatan dari Allah. Ya. Jadi kemudian di berikutnya disebutkan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ya. Nah, jadinya kita perlu kekuatan untuk itu. Ya, mau menembus penjuru langit, bumi ya. Yang pakai satelit, pakai roket, pakai apapun, pasti butuh kekuatan. Ya, jadinya kekuatan kita itu salah satunya diberikan oleh Allah yang alami. Kita bisa melakukan penyelaman bebas dengan melatih nafas. Ya, bisa kedalaman berapapun, nanti diukur dulu tuh paru-parunya berapa, sehingga paru-paru maksimum yang bisa kita buat nafas itu menentukan kedalaman berapa yang bisa kita lakukan. Berbeda dengan penyelaman scuba. Kita menggunakan peralatan, jadi kekuatannya di peralatan. Ya, jadi scuba diving itu salah satu kegiatan yang intensif menggunakan peralatan. Selain kekuatan kita juga. Jadi menyelam tuh kayaknya pas naik capek, lemes dan sebagainya. Kenapa? Nah ini berikutnya ya. Jadi kita perlu membekali diri kita dengan kekuatan dari penyelaman itu. Tentunya ada alat, ada pengetahuan, ada tentang teori-teori penyelaman ya. Fisik mental juga ada. Jangan sampai mau menyelam takut tenggelam. Karena tujuannya belajar nyelam. Jadi nggak boleh takut tenggelam ya. Memang kita mau tenggelam gitu ya. Jadi jangan sampai saya mau belajar nyelam tapi takut tenggelam atau takut air. Jangan. Jadi fisik mental mesti kuat juga. Kemudian teknik penyelaman mesti kuat. Nah yang kita lawan apa nih? Alam. Alam itu ada tekanan atmosfer, ada komposisi udara. Nah dua ini yang kita butuh kekuatan untuk
melawannya. Ya, nah ini tekanan nih yang pertama. Jadi tekanan seorang pemancing, kemudian 2 orang penyelam pada posisi yang berbeda, itu tekanan yang diterimanya beda. Ya, di pinggir laut 1 atmosfer, di sini plus, yang ini nggak hilang, ya, tekanan dari langit nggak hilang, ditambah sesuai kedalamannya. Ini juga nggak hilang, ditambah sesuai kedalamannya. Ya, jadi semakin dalam tekanan akan semakin besar, berapa nanti kita lihat. Ya. Nah, ini yang dari alam. Dari sana lapisan atmosfer sampai ke permukaan laut 0 feet atau 0 meter itu disebut 1 atmosfer. Nah, bayangkan ya, dari sini nih Allah tuh ngaturnya ya. Saya juga kagum. Kagum banget ini. Dari lapisan atmosfer yang sangat tinggi sampai ke permukaan laut itu 1 atmosfer. Tapi di laut atau di air, di laut lah khususnya, 33 feet aja atau 10 meter aja. 10 meter ini setara dengan 1 atmosfer yang jarak atmosfer itu berapa ribu kilometer ke permukaan sana, ke langit, ya, ke arah langit. Ya, tekanan segitu itu setara dengan 10 meter. Jadi bayangkan, kalau kita turun sampai kedalaman yang lebih dalam, sampai 99 feet ya, atau berapa meter nih, 10, 20, 30 meter, 30 meter itu kita menerima 4 atmosfer. Tekanannya sudah 4 kali tekanan dari lapisan atmosfer sampai ke permukaan laut, 4 kali. Ya, jadi manusia nyelam itu nggak kerasa ya, berapa sih besarnya tekanan yang kita terima kalau kita ngomong 1 atmosfer berapa sih, mungkin nggak kebayang sama kita berapa sih tekanan itu ya. Ya saya juga udah hitungkan, nggak usah pusing. ini penyetaraannya. Kalau di air tawar itu lebih dalam ya, mungkin 11 meteran kali ya, 34 feet. Kalau di air laut itu 10 meter. Ya ini, nah ini kan pusing nih, berapa sih sebenarnya? Ya. Jadi yang biasa kita pakai itu adalah yang ukurannya sama dengan 14,7 atau ini nih. Ya. 14,69 sekian. PSI itu artinya pound per square inci, jadi 1 square inci, 1 inci kuadrat di setiap permukaan bumi atau setiap badan kita, ya di bumi ini, itu menerima tekanan 14,7. Ya, 14,7 pound per inci kuadrat, 1 pound 0,454 kg. Orang Indonesia kadang-kadang buletin setengah gitu ya. Kalau buletin setengah sih buat belanja nggak apa-apa, tapi kalau udah untuk urusan kimia hati-hati. Kalau kita bikin setengah, 2 pound akan jadi 1 tuh. Nah, jadi bahaya kalau untuk dosis gitu ya. Nah, jadi tekanannya 1 inci itu tiap 2,54 kali 2,54 cm persegi di dunia ini atau di badan kita, itu kurang lebih 14,7 dikalikan dengan 0,454. 6,67 kg. Ya, tekanan. Begitu kita lahir ke dunia, langsung kita dapat tekanan itu. Tinggal diukur. Mungkin badan saya sama Kang Didin beda gitu ya, karena badan saya lebih besar permukaannya, tekanan yang saya terima lebih besar. Nah, Kang Didin mungkin lebih slim dari saya, itu tekanan yang diterima oleh badannya lebih kecil, tapi nggak kerasa. Ya, ini setiap 254 ini di permukaan bumi itu akan dapat tekanan sekian kilogram. Ya. Nah, terus kenapa sih nggak kerasa? 6 kilo lumayan, 6,67 atau 7 kilo ya, 6,5 kilo gitu, lumayan beratnya. Kalau nanti teman-teman mau iseng, cari aja beras atau kaleng ukuran berapapun yang beratnya kurang lebih sekian, jatuhin ke kaki lah, jarak semeter. Ya kan, kalau jarak semeter kan masih hasil kalinya sama tuh, masih 6,67. Lumayan kan berat ya. Nah, atau dumbbell kan 5 kilo tuh. Nah, dumbbell 5 kilo juga lumayan berat kalau di ban kaki. Nah, itu kita terima tuh sejak kita lahir sampai sekarang, ya, sampai kita meninggal itu kita terima tekanan segitu. Nah, di permukaan dalam kolom air itu cuma 10 meter tekanannya udah segitu, makanya penyelam makin dalam, begitu naik ke permukaan kayaknya kok lemas, capek, terus tidurnya enak ya, karena nerima tekanan sebesar itu, belum aktivitasnya. Jadi badan kita harus mampu melawan tekanan. Nah, kalau tekanan kita 20 meter di kedalaman 20 meter, ya, tekanan dalam airnya itu 2 atmosfer, yang notabene 2 kali 6, sekian, 13-an, ditambah 1 di atas, yang udara, tambah 6,67 lagi, 13, hampir 20 kg, di kedalaman 20 meter.
Jadi badan kita tiap 2,54 kali 2,54 cm itu inci persegi terima 20 kg di kedalaman itu. Nah, sehingga kadang-kadang ke aktivitas penyelaman itu memang kita tidak berkeringat karena nggak ngerasakan keringetan ya, karena semua lingkungannya air. Tapi pada dasarnya badan kita tuh dipres ya dengan tekanan ini. Nah, sehingga orang dari sisi kesehatan bilang penyelaman itu, kegiatan penyelaman itu juga sekaligus melakukan detoksifikasi tubuh. Jadi kalau jarang olahraga, ya kemudian nyelam gitu, itu kelenjar keringat, semuanya kelenjar keringat itu dipres. Ya keluarnya lewat, bisa air seni, bisa lewat pori-pori. Ya nggak kerasa keringatnya karena kita di air gitu ya. Nah jadi otomatis tuh. Ya kita secara alami kita terpres, tertekan. Nah tapi efeknya sehat. Ya kalau kita melakukan dengan ilmunya gitu ya. Nah jadi tekanan ini kita tidak pernah merasakan ya. Sedangkan kalau ditampar gitu pipi kita plak gitu, atau dicubit kerasa. Nah itu artinya apa? Artinya pada saat kita ditampar orang, tekanan pada titik penamparan itu lebih besar daripada 1 ATM tuh. Karena kita terima secara merata di badan kita sehingga kita nggak kerasa. Ya atau ada pacar nyubit tangan gitu ya, di titik cubitnya itu tekanan di atas 1. Ya di atas 6,6 kg. Kalau dia lebih kecil dari ini nggak kerasa. Ya tekanannya itu nggak kerasa karena kita udah ngalamin yang 1. Ya, jadi orang nampar atau orang nonjok terus di satu tempat aja yang biru gitu ya, itu karena di tempat itu nerima tekanan lebih besar. Ya, jadi itulah hebatnya ya, rancangan Allah itu dibuat tekanan dia merata kemanapun sehingga kita nggak ngerasa kita tertekan. Nah kerasanya begitu kita nyelam kuping, ya enggak? Ya, nih kuping nih. Di sini nih, eardrum ini, ya. Jadi buat yang sekalian nih, buat yang hobinya pakai cotton bud jangan sering-sering lah. Kalau cotton bud tiap hari itu cuma cari gelinya kayaknya, bukan bersih ya. Jadi secara alami juga lubang telinga kita ini sudah juga air juga nggak suka. Jadi misalnya kita berenang, kalau ini masih bagus, nggak perlu tuh rasanya kalau berenang terus begini-begini gitu, kepalanya miring-miring, nggak usah gitu. Ya, kalau masih ada komplit lilinnya, tapi kan kita kebanyakan habis mandi cotton bud. Jadi lilin itu kadang-kadang tergeser ke sini nih, numpuk di bagian bawah sini, kemudian mengurangi luas permukaan dari ini nih, dari gendang telinga. Terus begitu goyang dikit bunyi, ging. Terus kita bilang, waduh saya dicariin pacar nih. Gitu, padahal enggak. Itu mah kupingnya jorok, kotor gitu ya. Tiba-tiba, ging, waduh ibu saya manggilnya enggak. Jadi kalau kuping berdenging itu enggak ada hubungannya sama yang begitu-begitu. Mitos-mitosnya itu artinya di sini sudah menumpuk kotoran dari yang kita dorong-dorong. Karena kita nggak pernah bisa pasti memasukkan cotton bud pas tengah-tengah. Kemudian kita putar, kena atas, kena bawah. Kadang-kadang kena bawah sini. Seringannya gitu ya, terdorong. Nah obatnya apa? Kalau dokter THT suka mendosing, akan ditarik nih kotorannya, dimasukkan hidrogen peroksida untuk membuat empuk kotorannya, kemudian disedot, kemudian ditiup. Nah setelah itu keluar dari dokter THT, wah kuping rasanya stereo tuh. Ya bisa dengarnya lebih enak. Nah jadi buat yang biasa pakai kata cukup seminggu sekali cukup lah gitu ya. Tiap Jumat atau tiap Sabtu atau tiap Senin, jangan tiap hari gitu ya. Kalau tiap hari, nah nanti kebiasaan kalau tiap hari itu karena sudah nggak ada lilinnya lagi, maka pada saat kita mandi air itu masuk. Nah begitu air itu masuk sedikit, rasanya kuping kita basah terus. Nah basah itu kadang-kadang menimbulkan nggak enak, kemudian kita cenderung akan membersihkan gitu ya. Nah itu diawali dari kebiasaan yang terlalu sering menggunakan cotton bud atau membersihkan kuping yang terlalu sering. Nah kembali ini ada hubungan sama eustachius sampai ke kuping, ke hidung sini. Nah pada saat kita kena press seperti ini, jadi kalau tadi William Turbius sama Pak Laude itu seperti ini prosesnya, ya alami dia 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, paru-parunya semakin mengecil, ya. Nah kemudian nanti dia naik biasa akan besar lagi. Nah sedangkan di scuba tetap segini paru-parunya. Nah semakin turun, yang juga mengalami pressure ini pengurangan volume adalah di ruang tengah telinga. Ya, sehingga pada saat kita turun ke kedalaman,
gendang telinga ini akan bengkok ke dalam gitu ya, sampai batas maksimum bengkoknya kemampuan dia, nah itu terasa sakit. Kemudian apa yang kita lakukan, ekualisasi atau penyemat tekanan dengan cara menutup hidung, menutup mulut, menghembuskan nafas supaya udara yang kita hembuskan masuk lewat eustachius, kemudian mendorong gendang telinga yang tadinya ke dalam akan keluar lagi. Nah itu hilang rasa sakitnya. Artinya tekanan di sini di ruang tengah telinga dengan tekanan di luar sudah sama, sudah equal, makanya namanya ekualisasi. Ya itu yang kita terus lakukan. Nah saya nggak tahu kalau Pak Lauda lakukan itu atau tidak pada waktu umur 15 tahun. Kalau karena penyelam zaman dulu itu biasanya yang anak-anak mudanya diajarkannya pokoknya sampai telinga kamu berdarah. Ya kamu harus paksa menyelam sampai berdarah. Kalau udah berdarah, udah nggak akan sakit lagi sampai seumur-umur menyelam. Memang iya, karena gendang telinga sudah pecah, udah nggak ada lagi sensornya. Cuman pendengaran tidak hilang, hanya berkurang. Ya kadang-kadang berkurang sampai yang ya model-model kayak bolot gitu lah, yang udah parah. Ya di orang ngomong apa, kemudian nanti dia nggak dengar atau dia terjemahkan sendiri, ternyata salah gitu ya. Nah itu fatalnya, sehingga bahayanya. Jadi kita perlu itu. Jadi Allah sudah kasih ke kita THT, telinga, hidung, tenggorokan, itu menyambung dengan saluran eustachius. Syaratnya tidak boleh tersumbat. Dia tersumbat kalau saat kita pilek atau batuk. Nah, sehingga pada saat pilek batuk dilarang menyelam, tapi boleh berenang. Berenang nggak masalah. Tapi nyelam jangan, karena urusan dengan tekanan ini. Nanti udara yang kita hembuskan dari sini tidak bisa tembus tuh. Ya, terhalang oleh lendir di sini. Ya kalau udah nggak bisa tembus, ini nggak bisa diekualisasi, pecah gendang telinganya. Nah itu salah satu ilmu di penyelaman ya, yang obatnya ada di badan kita sendiri. Ya, Allah udah berikan. Tadi kan disebut di ayat itu ya, mencari karunia-Nya, kemudian kita tidak bisa menembus kecuali dengan kekuatan yang diberikan dari Allah. Nah, Allah udah kasih. Nah, jadi THT itu ya, dokter juga THT itu, telinga, hidung, tenggorokan nyambung. Ya, enggak telinga sendiri, hidung sendiri, tenggorokan sendiri gitu enggak. Tapi spesialisnya jadi satu, karena dia berhubungan dengan eustachius. Ya, jadi semakin banyak kita pelajari, semakin banyak kita wah, memang yang nyiptain ini enggak sembarangan gitu ya. Ada yang nyiptain tapi enggak sembarangan. Enggak bisa lah kita lawan gitu ya. Nah, kemudian udara. Tadi dari sisi kita ya, tadi kan kekuatan itu ada tekanan atmosfer, kita sudah tahu, udara. Nah, bumi ini ya 70%-nya air. Dihitung itu sama para ahli 70% air. Dan manusia sama 70%-nya air. Jadi daging, otot, tulang itu cuma 30%. Kalau kita diperes gitu sampai kering, 70%-nya air. Sama dengan komposisi di bumi ini. Ya. Jadinya ada tuh hubungan antara penciptaan bumi dengan penciptaan manusia. Ya ternyata sama gitu ya. Saya bilang, wah, waktu saya belajar menyelam semakin lama tuh dahsyat gitu ya. Nah kemudian di udara ini Allah kasih kita 78% nitrogen, oksigen 20%. Ya, kurang lebih kita biasa ngitung 80-20 gitu biar gampang hitungnya. Nah kenapa Allah kasih begitu? Kenapa kita butuhnya oksigen? Kenapa oksigen dikit aja nggak banyak-banyak? Ya, manusia tuh butuh oksigen, tumbuhan butuh oksigen untuk fotosintesis. Ya, mikroalga, kemudian plankton segala macam butuh oksigen. Tapi Allah kasih di dunia udah 20%. Ya, nitrogennya aja dibanyakin. Padahal nitrogen zat lemas itu. Saya juga tahu pas belajar teori penyelaman. Ya orang-orang bilang tabung ini sih tabung. Kalau nyelam pakai tabung oksigen salah ya. Jadi teman-teman yang belajar nyelam nih, yang di PSP juga atau yang sudah punya sertifikat, ini bukan tabung oksigen. Tabung oksigen itu dipakai oleh orang sakit yang butuh oksigen murni 100%. Ya kita pakai tabung udara. Ini udara ini isinya sama dengan udara yang di luar kita hirup, sama dengan udara di ban mobil, hanya bedanya yang masuknya sudah difilter. Ya, melalui sistem 2 filter, 3 filter. Ya, jadi filter untuk membuang COX, NOx, dan filter untuk mengeringkan. Jadi udara di sini kering, karena kalau basah nanti kita hirup, paru-paru kita bisa paru-paru basah. Nah, sehingga kalau nanti kalau sekali waktu belajar nyelam kemudian pakai udara
dari tabung ini kemudian, jadi ya Allah kasih cuma 20%. Ya, oksigen ini ikatannya. Nah, di sini kita lihat nih. Jadi oksigen itu bisa toksik. Ya. Ya, dengan tekanan tinggi dia toksik. Karena kita turun ke kedalaman tekanan tinggi. Nah, oksigen juga tekanan parsial ikut alam, tinggi juga jadinya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa tekanan parsial di atas 50 kilopascal yang sama dengan sekitar 50% komposisi oksigen pada tekanan standar atau 2,5 kali tekanan parsial normal O2 di permukaan laut. Nah, jadi pada saat tekanannya itu naik gitu ya oksigen, ya itu dia toksik karena badan kita tidak kuat menerima tekanan oksigen sebesar itu. Ya, badan kita punya toleransi. Ya, toleransi kita sedikit, terhadap tekanan oksigen itu tidak banyak, jadi dibuat sedemikian rupa ya sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu gitu ya. Jadi kita butuh oksigen tapi dikit. Bayangkan kalau oksigennya 100%. Ya. Nah, ini masih urusan keracunan ya. Nah, keracunan paru-paru dan sistem pusat saraf kanaus dapat terjadi pada penyelaman scuba dan surface supply diving ini yang udaranya dikasih dari atas. Jadi penyelam kompresor misalnya gitu ya, kan udaranya pakai kompresor ban dipompa terus gitu ya. Nah, tanpa terasa kalau dia makin dalam menyelamnya, tekanan oksigennya juga parsialnya kan, oksigen dan nitrogen masing-masing punya parsial, tekanan juga naik gitu ya. Nah, begitu naik tekanan oksigennya itu di atas 50 kilopascal, cuma saya tadi coba terjemahkan beberapa ATM-nya ya. Nah, itu nggak kuat badan kita menerima tekanan itu. Ya. Walaupun badan kita kuat menerima tekanan atmosfer yang di luar, tapi dengan tekanan gas itu nggak kuat. Ya. Jadi kurang lebih nih 1,6 atm. Paparan udara dengan tekanan parsial oksigen yang lebih besar dari 1,6 atm dapat menyebabkan fatal ya atau kejam untuk penyelam. Nah, 1,6 atm berapa sih kedalamannya? 1 atm kan 10 meter. Tambah 0,6-nya 16 meter. Ya. Malah nggak sampai kali ya. Nggak sampai 16 meter karena satunya udah di permukaan laut ya. Tinggal 6-nya di bawah. 6 meter aja di bawah. Nggak sampai 10 meter. Jadi kalau kita bernafas menggunakan oksigen murni 100%, kita nggak bisa nyelam lebih dari 10 meter. Cuma 6 meter. 6 meter pun udah kena efek kejang-kejangnya ini. Ya. Nah, itu kalau kita pakai 100%. Nah, karenanya Allah udah buat tuh ya di alam ini, udah 20% aja. Kalau 20% bisa kedalaman berapa gitu ya? Ya. Nah, kalau 20% itu bisa kedalaman 66 meter lebih. Jadi, kalau yang kita hirup campuran udara, maksudnya nitrogen 79, 78, sekian, 80, oksigennya sekian, nah itu dia baru racun di kedalaman sekian. Sementara batas penyelaman aman ya untuk kita para recreational diver itu cuma 40 meter, masih jauh di bawah ini, lebih dangkal dari 66, jadi masih aman gitu ya. Jadi kalau dikasih 100% udara terus kita menghirup pakai 100% oksigen kayak Michael Jackson gitu ya, 6 meter aja ilmu. Apa yang bisa kita lihat 6 meter, apa yang bisa kita explore, apa yang kita bisa teliti ya, tinggal laku ikan, performance jaring, performance macam-macam gitu ya, atau melihat lambung kapal, scraping kapal untuk melihat propellernya. Kalau draft kapalnya 12 meter kan lebih dari 6 meter atau di bawah airnya, jadi nggak bisa lah melakukan itu. Nah, sehingga itu bisa terjawab kenapa Allah kasih cuma 20% gitu oksigen ya. Jadi untuk kegiatan penyelaman itu bisa dilakukan lebih dalam. Kemudian nitrogen dia gas lemas nih ya, ikatannya lebih kuat, jadi dia disimpulkan 3 itu susah dilepasin ikatannya ya. Nah, disebut zat lemas, kemudian unsurnya hampir 80%. Ini menyebabkan nitrogen narkosis yang saya katakan tadi, keracunan gas nitrogen. Efeknya enak, keracunan gas ini efeknya enak. Jadi para ahli menyimpulkan 10 meter itu sama dengan 1 sloki martini gitu. Jadi fly gitu ya. Kurang lebih seperti itu.
Ya, saya akan cepatkan aja. Nitrogen ini kalau nggak hati-hati bisa membuat kita fatal juga. Nah, oleh karena itu menyelam itu ada batas waktu. Ya, kalau di Quran itu ada wal asri. Tuhan tuh bersumpah demi waktu. Jadi jangan main-main di penyelaman. Kedalaman tertentu hanya boleh waktunya sekian. Jadi waktu krusial banget. Ya, kalau di surat wal asri kan begitu ya. Jadi wal asri dan seterusnya kan. Demi waktu sesungguhnya manusia merugi. Ya kalau dalam penyelaman kalau nggak merhatiin waktu rugi bisa meninggal. Ya. Jadi ada batasan yang kita harus patuhi. Misalkan di kedalaman 20 meter nggak boleh lebih dari 50 menit. Ya, lewat itu siap-siap kena penyakit dari nitrogen tadi. Dan sebagainya lah. Itu saya nanti kalau di tempat penyelaman boleh kita bicarakan lebih. Tapi begitu. Ya, sehingga wal asri itu waktu itu sangat krusial dalam kegiatan penyelaman. Ya, selain kekuatan yang kita butuhkan tadi. Ya. Nah, ini tekanan-tekanan parsialnya ya kurang lebih tadi kalau oksigen ini kedalamannya ya. Jadi kalau 5 itu 40 meter ya. 40 meter. Nah, ini tekanan parsialnya nitrogen sekian, tekanan oksigennya udah 1. Nah, ini kalau sampai 1,6 itu fatal. Jadi masih bisa lagi ke kedalaman lebih dalam lagi. Ya, kalau 5 atm kan baru 40 meter. Tapi ini batas penyelaman yang aman. Jadi kita cuma dibatasi 40 meter. Jadi kedalaman 40 meter paling banyak cuma boleh 15 menit. Lewat 15 menit ada akibat lain gitu ya. Jadi krusial di diving itu selain kekuatan fisik, kita juga melawan alam dan juga waktu ya. Nah, jadi karena kita belajar ilmunya setan ya, yang hilang itu cuma setan. Penyelam itu ya. Itu yang dilakukan oleh setan. Jadi kita belajar ilmu setan sebetulnya, tapi untuk aman. Nah, saya nggak tahu setan bisa menyelam sampai berapa dalam, saya nggak tahu ya. Tapi dalam Al-Quran yang menyelam itu ya setan, ahli bangunan dan ahli menyelam gitu ya. Ini ilmu setan yang kita pelajari. Ya, jadi ini pembatasannya oksigen, ya, nitrogen, kemudian kedalaman. Ya, yang saya lupa tulis adalah waktu. Di sini kerangkeng. Nah, sedangkan yang pakai selam bebas kayak gini, yuk biasanya nggak terlalu menyerang gitu ya. Karena dianggap sama gitu, nggak ada gangguan sama sekali. Ya, jadi begitu kita masuk ke air dengan selam bebas, kita frekuensi yang kita munculkan gitu ya ke alam itu sama dengan ya diterima oleh alam. Tapi kalau kita menggunakan scuba, kita nafas biasa, nah gitu kita benar-benar manusia yang masuk ke air. Jadi makhluk air tuh lihatnya ini aneh, frekuensinya beda gitu ya. Tapi kalau kayak gini enggak gitu ya. Nah, itu keajaiban-keajaiban yang perlu kita sama-sama cermati. Dan saya pernah ya, kan dalam ayat Quran juga disebutkan bahwa kalau Allah bilang ke Nabi Muhammad itu, kalau ada hambamu yang bertanya tentang aku, katakan aku tuh dekat gitu. Di ayat lain malah disebutkan lebih dekat dari urat leher gitu ya. Itu saya buktikan teman-teman sekalian. Jadi pada salah satu survei tahun 90-an dulu di perairan Batam, perairan Galang sana. Nah, kebetulan ada kawan yang alatnya hilang. Jadi pakai survei sekarang kayak model yang buat alat mengukur akustik gitu ya, di bawah air gitu. Nah, itu hilang. Hilang karena waktu itu sudah ditaruh, kemudian taruh di atasnya itu pelampung life jacket. Nah, kemudian lupa beli baterai untuk mengaktifkan. Sehingga teman saya ini berangkat dulu ke pasar, beli baterai, pas balik udah dipotong orang karena orang lihat life jacketnya. Alatnya masih di bawah gitu ya. Itu hilang. Beberapa penyelam dikerahkan nggak ketemu gitu ya. Nah, kemudian saya nggak sengaja ketemu teman ini juga. Saya survei lain, dia survei lain. Dia bilang, Mas bisa bantu nggak saya cari alat? Saya udah ngerain 5 penyelam 3 hari nggak ketemu-ketemu. Waduh, 5 aja nggak ketemu, apalagi saya cuma sendirian. Saya cuma survei snorkeling ini, saya bilang selam bebas aja gitu ya. Nggak apa-apa deh disewain alat, oke lah. Saya coba bantu ya, saya tapi nggak janji dapat, tapi saya coba bantu aja. Saya solo diving, jadi saya turun ke bawah. Kemudian dia udah, karena menggunakan echo sounder carinya, dia udah kotakin kira-kira daerah sini nih mas, ininya alatnya.
dari sosok co-foundernya gitu ya. Masih pakai co-founder yang pakai kertas zaman dulu itu ya, di PSP juga ada, nggak tahu sekarang masih ada nggak barangnya. Nah, di situ saya coba di bawah itu ya, nyelam sendiri nih. Jadi kayak gini, tadi saya ingat jadi bawahnya pasir gitu, saya nyelam sendiri, disewakan alat selamnya. Nah, pada saat itu saya bilang dalam hati saya, waduh, ini saya udah bolak-balik kok nggak ketemu. Akhirnya saya terdiam satu titik, saya duduk, ya, saya bersila di situ, kemudian saya berdoa aja saya yakin, karena udahlah, karena kita cari nggak dapat, jadi saya cuma berdoa aja, berdoa kepada Allah ya wudhu dulu karena laut ini kan suci airnya, ya saya wudhu aja gitu kan, udah suci ya udah wudhu. Saya bersila di bawah kedalaman itu, kemudian saya berdoa, ya Allah, kalau emang ini alat masih Engkau rezekikan untuk kami, maka mudahkanlah hamba-Mu untuk mendapatkannya kembali. Tapi kalau tidak, Engkau lebih tahu apa yang terbaik buat kami. Kemudian saya zikir, ya zikir. Jadi underwater zikir tuh bisa, underwater doa bisa dimanapun kita berdoa. Ya, alhamdulillahnya begitu selesai berdoa, selesai berzikir, zikir yang singkat yang 33 itu selesai, kemudian saya buka mata, ada bayangan kelihatan. Ya. Bayangan apa, saya bilang, saya lihat ke atas, alatnya ada pas di atas kepala saya. Saya bolak-balik tadi itu di situ, nggak kelihatan. Nah itu yang saya katakan alam setan tuh ya. Mungkin ditutupin setan, mungkin juga saya juga nggak tahu. Jadi lihat, ini alatnya, ini kayak gini alatnya. Terus saya bawa ke atas, dia tinggal talinya aja, alatnya ada pelampungnya. Jadi dia di kolom air tuh ngapung gitu. Tapi yang di atasnya dipotong sama nelayan. Nah itu ya saya bawa ke atas, ini coba tarik deh talinya. Tarik sama teman saya. Bener alatnya. Ya waktu itu harganya 800 juta alatnya. Jadi kalau dia hilang, dia bisa ganti 800 juta. Ya tahun 94, mungkin sekarang harganya mungkin 5M kali itu. Itu saya alami. Jadi banyak hal yang pengalaman-pengalaman menyelam saya itu yang membawa memang dimanapun kita berada, memang kita harus bertakwa. Tadi di depan itu dibilang tuh karunia bersyukur. Kalau orang cuek nggak ngerti, nggak masuk yang beginian. Jadi buat orang yang ngerti gimana caranya, belajar. Ya, belajar mau sendiri, mau sekolah, mau apapun belajar. Ya. Nah itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya, dari penyelaman, dari apa yang bisa saya sampaikanlah ke teman-teman gitu ya. Jadi 6.000 ayat cuma satu nyelam, tapi sialnya sama setan gitu. Bukan sial, maksud saya digandengkannya itu dengan kemampuannya setan. Jadi ya kayak gitu deh. Jadi ilmu nyelam itu kita belajar ilmunya setan gitu ya. Alim bangunan juga kayak gitu. Tapi dengan petunjuk Allah itu kita bisa pada tempat yang benar lah gitu ya. Dan satu-satunya ilmu yang sembari Allah itu buat kapal. Kalau teman-teman lihat di surat Nuh gitu ya, itu langsung. Jadi membuat kapal itu di bawah langsung penilikan Allah, sebetulnya kayak gitu kurang lebih. Jadi ilmu perkapalan itu yang pertama memang orang diajarkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bikin kapal. Ya teman-teman lewat Nabi ya, yang bikin kapal di atas gunung kayak gitu. Dan itu ukuran-ukurannya itu dipakai sampai sekarang sebagai patokan-patokan bagi kapal-kapal yang baik lah kurang lebih. Baik Kang Didin, mungkin itu ya udah mau 5:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak yang kurang dimengertinya, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semakin bisa memaknai kehadiran Allah ya dimanapun berada. Juga khususnya dalam bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak bermuhasabah. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Budi. Ini Masya Allah ya, sesuatu sekali ya yang disampaikannya. Ya tadi kita mencari karunia ya, penghidupan di situ ya, kemudian menyadari kebesaran Allah juga merupakan suatu karunia ya, hingga akhirnya nanti kita bersyukur dan seterusnya.
Dan tadi ini yang menarik juga terkait underwater doa dan zikir ya. Nanti kalau mau nyelam mau kemana, mau zikir gitu. Dan pasti lebih khusyuk ya Pak. Lebih khusyuk karena kita banyak takut nih. Baik ya, nah ini menarik ya Bapak Ibu sekalian, tadi terkait tekanan juga sudah banyak dibahas ya. Ada tekanan fisik dan nah yang nggak kalah menarik psikis nih Pak. Nah bagaimana Pak kira-kira cara memperbesar toleransi kita ya terhadap tekanan psikis nih kira-kira Pak? Ya itu, berzikir udah. Zikir ya Pak ya? Iya. Baik, Mendekatkan diri ke Allah. Siap, sebelum diskusi dengan yang lain, mungkin satu lagi Pak, saya penasaran nih Pak. Ya. Saya ini orang panikan Pak, kalau menyelam tuh bagaimana cara menjaga ketenangan Pak? Nah, itu belajarnya, makanya belajar nyelam. Karena nyelam nggak boleh panik. Nggak boleh panik ya? Dilarang panik. Siap. Tenang bisa Kang Didi, nanti diajarin gimana biar nggak panik. Itu resepnya cuman kalau mau melakukan apa-apa ya berlaku juga di kerjaan kita di sini. Ya. Nggak cuma di penyelaman itu mau ngapa-ngapain tuh kita berhenti dulu, ya stop, kemudian berpikir, ya, stop, bernafas, bernafas, stop, ambil nafas, kemudian mikir baru bertindak. Ya, jadi 4 itu jangan diloncat-loncatin. Kalau loncatin pasti panik jadinya. Jadi kalau ada apapun kita mau nyelam, tenang dulu. Kemudian kita kita menyelam nih. Nah kalau menyelam di kedalaman sekian, aman lah, saya udah pakai ini, udah pakai itu, pakai ini, semuanya nggak ada masalah alatnya. Insya Allah saya bisa nyelam di sini lah, masuk. Nah tapi kalau itu dilewatin, di skip, pasti panik jadi. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau di-share juga ya atau mau didiskusikan. Di sini banyak yang hadir. Ada Pak Ahmad Solihin, Pak Asbas, kemudian Pak Budi Pak Budi Wir ya, kemudian Pak Sugeng, Putri, Parianto. Ini ada juga Pak Sudrajat Ilham ya. Kemudian ada yang lainnya banyak. Mbak Ima nih, Pak Iin ya. Silahkan. Dan teman-teman mahasiswa lainnya. Ini ada teman-teman saya juga. Ada Mas Ujang. Bahkan mau nostalgia, ini saya ingat dari Bram ini Pak. Kenapa kapal bisa mengapung? Ya kapal. Oke baik, silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau sharing, dipersilahkan. Nggak apa-apa kalau enggak. Kalau ada di Pak Asta. Terima kasih Pak Didin, Pak Budi. Banyak hal baru yang kita pelajari itu. Tapi memang kalau ayatnya tadi kan memang jelas disebut setan itu ya. Iya betul Pak. Padahal di ayat yang lain mengatakan setan itu terdiri dari jin dan manusia itu. Berarti kalau nyelam bulan puasa itu lebih bagus tuh. Bagus atau enggak? Karena setannya pada diikat. Enggak pada nyelam dia. Apa diikatnya di dalam laut juga kan? Beberapa hal yang menarik itu ya dikaji dalam konteks itu. Ya tadi beberapa misalnya iya Pak Budi, saya juga kagum juga itu. Memang Allah langsung menyebut di ayatnya itu kata-kata setan ya. Sementara ayat yang lain itu jin dan manusia diizinkan dengan kekuatan gitu. Dengan kekuatan. Ya, itu kemudian. Nah, yang kita juga ayat ini menambah keimanan kita. Misalnya kemarin kita lihat deep sea sampai 10.000 meter ya, 10 kilo gitu. Itu berapa atmosfer tuh? Tapi kehidupan masih ada. Mereka hidup. Tapi memang ketika sampelnya diangkat ke atas, pecah dia. Itu Pak Budi, saya nggak tahu. Saya kemarin coba cari referensi juga. Itu gimana mereka bisa hidup di tekanan yang tinggi ya. Itu 10.000 meter ya. 10.000 meter bahkan paling nggak kan ada 1.000 atmosfer berarti. Iya.
dibagi Kamu 10 pernah baca aja. nggak? Saya cari-cari belum ketemu. Terima kasih. Iya, makasih Pak Asbah sharingnya. Ya memang itu tuh yang saya belum, ya nggak tahu, mungkin masih keterbatasan saya juga ya mencari ayat di Al-Quran yang berhubungan dengan penyelaman, ketemu cuma satu itu. Iya. Dan sandingan itu setan nih. Setan yang ahli bangunan dan ahli menyelam. Tapi itu dibawakan dari Nabi Sulaiman tuh, dibawa kendalinya beliau gitu. Ya. Nah sementara tempat lain jin dan manusia. Nah itu yang pertama mengaitkan itu saya masih belum dapat kenapa kaitannya ke situ gitu. Nah kemudian yang kedua tadi yang di kedalaman yang ekstrim sampai 10.000 meter, 1.000 atmosfer, berarti dia menerima tekanan kalau kali 6,6 ya 6.000 sekian kilogram gitu ya, 6 ton. 6 ton ya. Menerima 6 ton. Tekanan itu kan per inci ya Pak. Dia kan gede. Ya, per inci, ya besar. Per inci kuadrat. Itulah yang luar biasa. Jadi menambah keimanan gitu. Dan kehidupan di kedalaman yang sudah sangat dalam itu kan udah dia pakainya apa istilah kemosintesis ya, kemosintesis kalau nggak salah ya. Udah nggak fotosintesis karena udah nggak ada foto gitu ya, udah nggak ada cahaya. Dari sulfur yang dihasilkan oleh gunung bawah laut itu. Ketika sudah tidak ada itu ya fotosintesis. Ya. Nah itu. Nah kemudian kan yang saya cuma pernah baca itu makhluk-makhluk di kedalaman yang ekstrim itu memang badannya lembut gitu ya. Jadi dia kayak bisa nerima tekanan segitu karena lembut. Jadi tulangnya nggak kayak kita, nggak keras gitu. Bentuk-bentuknya tuh lembut gitu untuk menerima tekanan yang ekstrim itu ya. Mungkin bentuk adaptasinya seperti demikian. Tapi anyway masih ada kehidupan di situ ya. Malah teori ekologinya biodiversitinya tinggi juga karena dia luas sekali. Nah itu makanya. Cuminya gede, segede truk itu tuh, truk pom bensin tuh, yang bawa bensin. Wush. Ya kan sering ada film-film cumi giant squid. Dari deep sea. Ya, bentuknya kayak cumi-cumi gitu, maksudnya inilah badannya tuh lembut gitu ya. Iya, mungkin dia bisa menerima tekanan besar gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asbas ya melengkapi sharing kita hari ini. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Ya, jika tidak ada, pada mau siap-siap buka ya, Kang. Ya, siap-siap buka nih. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Budi ya telah berkenan hadir. Ya, sama-sama. Memberikan sharingnya untuk kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan kenan. Saya kembalikan lagi ya kepada Mbak Reza ya. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Budi, Pak Didin yang telah sharing-sharing ya kepada teman-teman kita semua. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui dan tibalah kita di penghujung acara. Namun kurang afdol ya rasanya kalau misalnya kita berkumpul bersama tapi tidak diabadikan. Nah mungkin kepada operator dipersilakan untuk mengambil dokumentasi, mungkin saya pimpin untuk mengambil dokumentasi juga Pak. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk on cam dipersilakan untuk on kamera gitu. Oh ini ada Pak Kadep nih, Pak Kadep maaf tadi. Yeah. Sehat Pak Kadep. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Reza Ramalia. Terima kasih. Selamat buka. Selamat berbuka. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu Reza.